Bagaimana jika tempat paling menarik di Karibia bukan yang paling terkenal? Bagaimana jika surga sejati bukanlah yang dipoles, tetapi mentah, nyata, dan hidup? Selamat datang di Belize, sebuah negara di mana air biru kehijauan bertemu dengan reruntuhan kuno, di mana budaya bercampur, dan di mana petualangan jauh lebih murah dari yang Anda bayangkan. Dalam perjalanan ini, Jelajahi Dunia mengundang Anda untuk menjelajahi tanah penuh kontras yang kuat, dari terumbu karang hingga lingkungan yang penuh kejahatan, dari sejarah bajak laut hingga warisan Garifuna, dari misteri hutan hingga kisah cinta yang tak terduga. Ini bukan Karibia yang Anda lihat di brosur. Ini adalah yang tidak akan pernah Anda lupakan. Pariwisata pacar, kontroversi, dan koneksi di surga. Dalam beberapa tahun terakhir, Belize telah menjadi latar belakang yang diam-diam untuk sebuah fenomena yang romantis sekaligus kontroversial. Pariwisata pacar. Dinamika sosial ini melibatkan wanita asing, terutama dari Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, yang membentuk hubungan jangka pendek atau emosional yang kompleks dengan pria lokal selama masa tinggal mereka. Banyak dari pengunjung ini datang ke Belize tidak hanya untuk berlibur, tetapi untuk sesuatu yang bersifat pribadi, koneksi, perhatian, keintiman, kadang-kadang bahkan penyembuhan. Latarnya sempurna. Belize terjangkau, hangat, dan santai, dan suasana sosialnya terbuka dan mengundang. Dalam lingkungan seperti ini, hubungan sering terbentuk dengan cepat dan alami. Di sisi lain, cerita ini ada pria lokal. Banyak di antaranya tinggal di daerah dengan peluang ekonomi yang terbatas. Bagi sebagian, koneksi ini menawarkan lebih dari sekadar kepuasan emosional. Mereka bisa menghasilkan hadiah, dukungan finansial, atau bahkan mimpi untuk bepergian ke luar negeri. Dalam hal ini, batas antara cinta dan peluang menjadi kabur, dan masing-masing pihak mungkin melihat hubungan ini melalui lensa yang berbeda. Fenomena ini tidak eksklusif untuk Belize. Tren serupa ada di negara-negara Karibia lain seperti Jamaika atau Republik Dominika. Namun, Belize menonjol karena ukurannya yang kecil dan rasa komunitas yang kuat. Pertemuan lebih terlihat dan hubungan, bahkan yang sementara, sering menjadi topik pembicaraan di kalangan lokal. Beberapa orang melihat hubungan ini sebagai pertukaran budaya yang tulus. Dua orang menemukan kesamaan di tengah perbedaan nasional, rasial, dan ekonomi. Yang lain melihatnya sebagai transaksional dan tidak seimbang, berakar pada ketimpangan global yang menguntungkan turis. Pada akhirnya, ini adalah cerita tentang kontras, cinta, dan uang, koneksi, dan kelangsungan hidup, romansa, dan realitas. Apa yang akan Anda sebut autentik, oportunistik, atau sesuatu di antaranya? Great Blue Hole, keindahan dan bahaya di bawah permukaan. Tidak ada gambar Belize yang lebih ikonik daripada Great Blue Hole, sebuah lubang laut dalam yang berbentuk bulat sempurna, dikelilingi oleh terumbu karang dangkal. Dilihat dari atas, tampaknya hampir tidak nyata. Lingkaran biru tua dikelilingi oleh virus yang berkilauan. Namun, apa yang ada di bawah permukaan jauh lebih menarik. Dengan lebar lebih dari 300 meter dan kedalaman 136 meter, Blue Hole terbentuk ribuan tahun lalu ketika atap gua-gua kapur runtuh seiring naiknya permukaan laut. Saat ini adalah salah satu situs penyelaman paling dicari di dunia, menarik penjelajah dari setiap benua. Namun, ini bukan untuk perenang biasa. Arus yang tidak terduga, lorong-lorong sempit, dan kedalaman yang membingungkan menjadikan ini salah satu tempat penyelaman paling berbahaya di planet ini. Para penyelam menggambarkan penurunan sebagai pengalaman yang menyeramkan dan tak terlupakan, melewati lapisan kegelapan, formasi kapur yang aneh, dan keheningan yang hampir total. Di dalam, Anda mungkin bertemu hiu karang, stalaktit kuno, dan perasaan melayang melalui waktu geologis.
Tidak semua orang menyelam di sana. Bagi mereka yang tetap di darat, tur udara menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Penerbangan di atas situs ini menangkap simetri dan skalanya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pengalaman bawah air. Namun, Blue Hole bukan hanya atraksi wisata. Ini juga merupakan keajaiban ilmiah. Dalam beberapa tahun terakhir, ekspedisi telah memetakan dasarnya, menemukan bakteri langka dan lapisan sedimen dalam yang mungkin menyimpan petunjuk tentang peristiwa iklim masa lalu dan kepunahan massal. Great Blue Hole lebih dari sekadar kartu pos yang indah. Ini adalah katedral alam, pengingat masa lalu kuno bumi, dan tantangan bagi mereka yang berani memasuki kedalamannya. Budaya Garifuna dan pencarian koneksi. Di antara benang-benang budaya Belize, masyarakat Garifuna membentuk salah satu yang paling kaya dan tangguh. Keturunan dari orang-orang Afrika dan kelompok pribumi Karib serta Arawak, kedatangan mereka di Belize mengikuti perjalanan panjang pengasingan dan kelangsungan hidup melintasi Karibia. Saat ini, Garifuna berkembang di sepanjang pantai selatan, di Dangriga, Hopkins, dan Punta Gorda, di mana mereka telah melestarikan bahasa, spiritualitas, dan tradisi mereka. Identitas mereka sangat terkait dengan musik dan tarian, terutama punta, tarian berirama dan ekspresif yang mengubah festival dan pertemuan menjadi perayaan semarak komunitas dan kenangan. Setiap tahun pada hari pemukiman Garifuna 19 November, kota-kota menjadi hidup dengan tabuhan genderang, nyanyian, dan pawai yang menghormati kedatangan leluhur mereka. Namun, budaya ini bukan hanya sejarah, ia hidup dan berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa wanita Garifuna telah membentuk hubungan dengan turis asing, terutama di daerah pesisir. Meskipun motivasi ekonomi dapat berperan, banyak dari ikatan ini muncul dari rasa ingin tahu yang tulus, pengalaman bersama, dan saling menghormati. Ini mencerminkan persimpangan yang semakin meningkat di Belize antara tradisi lokal dan pariwisata global. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi, komunitas Garifuna tetap bangga, berpijak, dan ekspresif. Kisah mereka adalah tentang perlawanan, adaptasi, dan kekuatan budaya. Di Belize, Garifuna mengingatkan kita bahwa kelangsungan hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menciptakan sesuatu yang abadi, penuh sukacita, dan sangat manusiawi. Keajaiban pulau dan harta karun karang, keagungan Laut Belize. Meskipun Belize kecil dalam luas daratan, dunia lautnya luas dan memukau. Tersebar di sepanjang pantai Karibia, terdapat lebih dari 400 pulau dan caye, masing-masing menawarkan potongan surga sendiri, pantai berpasir putih, air pirus yang tenang, dan terumbu karang yang penuh kehidupan. Di jantung ekosistem ini terletak terumbu karang Belize, sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia setelah Great Barrier Reef Australia. Terumbu ini membentang lebih dari 300 km dan mendukung lebih dari 500 spesies ikan dan 70 jenis karang. Bagi penyelam dan snorkeler, ini adalah salah satu pengalaman bawah air yang paling mudah diakses dan penuh warna di bumi. Destinasi populer seperti Ambergris Caye, Caye Caulker, dan Tobacco Caye menarik baik para pencari petualangan maupun mereka yang hanya ingin bersantai. Entah Anda sedang berkayak melalui hutan bakau, berenang bersama hiu perawat, atau sekadar bersantai di pasir, pulau-pulau ini menawarkan ritme yang lebih lambat yang terasa jauh dari stres. Namun, keindahan laut ini rapuh. Kenaikan suhu laut dan pariwisata yang ceroboh mengancam terumbu karang. Sebagai respons, Belize telah mengambil langkah perlindungan yang kuat, melarang pengeboran minyak lepas pantai dan penangkapan ikan dengan pukat dasar, serta memperluas cagar laut. Pulau-pulau ini lebih dari sekadar pemandangan kartu pos. Mereka adalah ekosistem yang hidup dan pengingat bahwa surga bergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Sudut gelap, kejahatan, kemiskinan, dan gema maya di Southside Belize.
Meskipun Belize dikenal karena keindahan alam dan pulau-pulaunya yang damai, tidak semua bagian negara ini menceritakan kisah yang sama. Di Southside Belize City, pengunjung menghadapi realitas yang sangat berbeda, yang dibentuk oleh kemiskinan, kepadatan penduduk, dan cengkeraman kekerasan geng yang terus-menerus. Banyak penduduk hidup dalam kondisi yang jauh dari gambaran surga. Rumah-rumah kecil dan sering ditempati oleh beberapa keluarga. Layanan dasar seperti air bersih, layanan kesehatan, dan ruang publik yang aman terbatas. Anak-anak muda tumbuh dengan sedikit pilihan, dan bagi sebagian, keterlibatan dalam geng menjadi cara untuk bertahan hidup atau merasa terlindungi di lingkungan yang tidak stabil. Meskipun menghadapi perjuangan, ada rasa kebersamaan yang kuat di Southside. Tetangga saling mendukung dan keluarga berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan stabilitas. Di balik permukaan kesulitan, ada tekad yang tenang untuk bertahan. Yang membuat kontras ini semakin mencolok adalah warisan kuno Belize yang ditemukan tepat di luar kota. Situs seperti Karakol dan Sunan Tunich pernah menjadi pusat peradaban Maya yang berkembang. Reruntuhan ini mengingatkan kita bahwa tanah yang kini ditandai oleh perjuangan pernah menjadi tempat dengan presisi matematis, kedalaman spiritual, dan kecanggihan arsitektur. Di jantung hutan terletak gua Tunicil Muknal, di mana kerangka berkilau dari Crystal Maiden beristirahat tanpa gangguan. Ia diduga menjadi bagian dari pengorbanan suci. Bentuknya yang terawetkan menjadi penghubung yang menghantui antara masa lalu dan masa kini. Southside Belize mungkin tidak muncul di brosur perjalanan, tetapi kisahnya nyata dan penting. Di sini, kejayaan kuno dan kesulitan modern berdampingan mengungkapkan lapisan lain dari kebenaran Belize. Bajak laut, Corsair, dan kelahiran perlawanan di Belize. Sebelum Belize dikenal karena penyelaman dan ekowisata, garis pantainya adalah wilayah yang berharga dan berbahaya di Karibia kolonial. Pada abad ke-17 dan ke-18, wilayah ini menjadi sarang bagi bajak laut dan Corsair yang memanfaatkan teluk-teluk dangkal, teluk tersembunyi, dan lokasi strategis di sepanjang rute perdagangan. Corsair, yang sering disahkan oleh mahkota Eropa, diizinkan untuk menyerang kapal-kapal milik negara musuh. Sebaliknya, bajak laut beroperasi tanpa hukum dan menyerang apa saja yang bisa mereka rebut. Keduanya beroperasi di perairan Belize, mendirikan kamp dan benteng sementara. Salah satu tokoh legendaris pada masa itu adalah Henry Morgan, privateer Inggris, yang namanya menjadi sinonim dengan penyerbuan Karibia. Ia diyakini telah menggunakan bagian dari pantai Belize untuk melancarkan serangan terhadap benteng Spanyol. Namun, di balik kisah rampasan dan bubuk mesiu ini terdapat cerita yang lebih dalam tentang perlawanan dan kelangsungan hidup. Pada awal 1800-an, masyarakat Garifuna, kelompok Afro pribumi yang bangga, diusir dari tanah air mereka oleh Inggris. Setelah perjalanan panjang pengusiran, banyak dari mereka menetap di sepanjang pantai selatan Belize, terutama di kota-kota seperti Dangriga dan Punta Gorda. Mereka membawa tidak hanya ketahanan fisik, tetapi juga budaya yang hidup yang berakar pada ritme, spiritualitas, dan sejarah lisan. Selama beberapa generasi, Garifuna melestarikan identitas mereka melalui bahasa, musik, dan ritual, meskipun menghadapi marginalisasi dan kesulitan ekonomi. Saat ini, kedatangan dan warisan mereka dirayakan setiap tahun pada Hari Pemukiman Garifuna 19 November, hari libur nasional yang ditandai dengan parade, tabuhan genderang, tarian, dan peringatan leluhur. Dari Teluk Bajak Laut hingga desa-desa Garifuna, garis pantai Belize menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Ia membawa beban perlawanan, kenangan, dan kebanggaan budaya. Surga terjangkau. Mengapa Belize adalah rahasia terbaik Karibia? Karibia sering dibayangkan sebagai taman bermain bagi orang kaya, resor mewah,
pulau-pulau pribadi, dan harga tinggi yang membuat petualangan sejati sulit dijangkau bagi banyak orang. Tapi, Belize mematahkan stereotip itu. Negara ini menawarkan keindahan dan kehangatan wilayah tersebut, dipadukan dengan keterjangkauan sejati dan pengalaman yang terasa nyata, bukan buatan. Pergi ke sana mudah, dengan penerbangan langsung dari kota-kota seperti Miami, Houston, Dallas, dan Los Angeles. Belize lebih terhubung daripada yang orang kira. Begitu mendarat, semuanya melambat dengan cara yang terbaik. Dan anggaran Anda, itu bisa melaju lebih jauh dari yang Anda duga. Dolar Belize yang dipatok pada rasio 21 dengan dolar AS to AS membuat konversi menjadi sederhana. Anda akan menemukan makanan lokal seperti ikan segar, nasi kelapa, dan pisang raja dengan harga 5 lal. Penginapan bervariasi dari eco-lodge dan rumah tamu hingga cabana tepi pantai. Banyak di antaranya dihargai antara 30 dan 60 lah per malam. Bahkan di daerah populer seperti Caye Caulker atau San Ignacio, penawaran berlimpah. Petualangan di sini tidak datang dengan harga mewah. Anda bisa snorkeling di sepanjang terumbu karang terbesar kedua di dunia, menjelajahi reruntuhan maya kuno, mendaki jalur hutan, atau pergi cave tubing, semuanya dengan harga yang memungkinkan perjalanan panjang. Belize bukan tentang dimanjakan, ini tentang terbenam dalam pengalaman. Tapi, kekayaan sejati Belize bukan berasal dari penghematan, melainkan dari keasliannya. Tidak seperti destinasi yang terlalu dibangun, Belize tetap membumi. Komunitasnya bangga dan ramah, dan interaksi terasa manusiawi, bukan transaksional. Entah Anda membeli buah di pasar lokal atau mengobrol dengan nelayan di dermaga, ada ritme kehidupan di sini yang mengundang Anda masuk. Berkat ukurannya yang kecil, Anda bisa merasakan garis pantai, hutan, reruntuhan, dan sungai dalam 1 minggu tanpa menghabiskan hari-hari dalam perjalanan. Anda tidak terburu-buru, Anda tidak diurus seperti di jalur produksi. Anda hadir. Di Belize, keterjangkauan tidak berarti kompromi. Ini berarti akses ke alam, ke budaya, dan ke cara bepergian yang terasa, memperkaya, dan nyata. Jadi, apa yang paling mengejutkan Anda tentang Belize? Lubang biru besar, reruntuhan kuno, kisah di balik senyuman. Jika Anda menemukan sesuatu di sini yang membuat Anda berpikir, merasa, atau sekadar melihat dunia sedikit berbeda, beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang paling menonjol bagi Anda. Dan jika Anda penasaran untuk terus menjelajahi tempat-tempat seperti ini, tak terduga, kompleks, dan indah dengan caranya sendiri, tetaplah bersama kami. Masih banyak lagi yang akan datang.